Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan saya Nur Yamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang acuan anggaran bisnis kedai kopi atau acuan anggaran bisnis coffee shop. Ini biasa juga disebut dengan istilah analisa finansial bisnis atau business plan coffee shop. Nah, jadi teman-teman, kalau mau buka usaha di bidang apapun, termasuk makanan, termasuk minuman, atau bidang konstruksi dan lain-lain, sebelum teman-teman membuka usaha, alangkah baiknya teman-teman memiliki hitung-hitungan atau semacam catatan analisa keuangan seperti ini, karena biar nanti ketika sudah berjalan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Lalu apa saja yang harus teman-teman persiapkan? Di antaranya adalah perincian investasi dan modal kerja, perincian produk, demand dan jumlah penjualan, proyeksi pendapatan, depresiasi, beban gaji pegawai, proyeksi biaya produk, proyeksi biaya operasional, proyeksi laba rugi, uji kelayakan bisnis, dan hitung biaya produksi. Nah, kita masuk ke perincian investasi dan modal kerja. Jadi, modal untuk membangun atau ingin membuka usaha coffee shop ini bisa dilihat dari perlengkapan dan persediaan. Terus yang kedua adalah peralatan kantor, yang ketiga adalah peralatan lain-lain. Untuk perlengkapan dan persediaan saja teman-teman membutuhkan modal 13.202.000. Sementara untuk peralatan kantor saja, ini termasuk di dalamnya meja barista, kursi barista, dan lain-lain, ini 7.650.000. Dan peralatan lain-lain seperti desain interior, spanduk, dan lain-lain itu 2.900.000. Sementara modal kerja 10.230.000. Kebutuhan modal total adalah 33.982.000, atau kebutuhan modal total tanpa modal kerja semuanya 23.752.000. Tapi dengan teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah kaget juga, karena ini hanya merupakan jumlah total modal 23 juta ini adalah kalau dilihat dari kelengkapan ya. Jadi ini sudah lengkap semua tanpa sedikit pun kekurangan, langsung tinggal running saja, tinggal berjalan saja usahanya. Dan teman-teman sebenarnya bisa menghemat juga dari keseluruhan modal ini. Misalnya ini perlengkapan dan peralatan ini kan 13 juta, tapi ada dananya 3 juta. Gimana nih biar hemat? Ya gampang saja sih teman-teman, tinggal potong saja, ini tinggal dihilangkan ya. Jadi ini mesin espresso dan grinder espressonya tinggal dihilangkan, karena mesin espresso dan grinder espresso ini bisa diganti nanti sama alat rock presso, atau bisa diganti sama alat ini nih French press. Nah, ini French press. Nah, terus apalagi nih, ini berarti kan kalau dipotong, kalau dihilangkan, dipangkas ya mesin espresso dan grinder espressonya, ini kan totalnya jadi 4.200.000. Tapi kita ada dananya misalnya 3 juta. Gimana nih? Nah, berarti ini ada lagi yang harus dipangkas. Misalnya blender ini kita nggak usah, misalnya blender nggak usah. Terus apalagi nih, kita lihat nih, Hario Coffee server ini kan ada yang 700 dan ada yang 300. Kita pangkas yang 300, gak usah. Terus pemanas listrik, sebenarnya pemanas listrik ini kan ada dua, ada yang elektrik, ada yang biasa. Nah, kalau pemanas listrik ini perlu ya, karena gak mungkin juga sih kalau kita pakai gas gitu ya, pakai kompor. Paling ini di kettle angsa nih. Kettle angsa kan ada yang manual, ada yang listrik. Kita pangkas saja yang manualnya, yang listriknya, yang elektriknya. Jadi tinggal berapa? 3.100.000. Nah, ada lagi nih celemek. Nah, ini celemek kita pangkas. Nah, kan udah 3 juta.
Nah, ini alat-alatnya saja 3 juta. Kalau perlengkapan kantornya gimana nih? Misalnya meja baristanya cukup dengan 1 juta misalnya. 1 juta aja misalnya ya. Terus kursi baristanya kita ambil yang terhemat misalnya 100.000 per satu kursinya, butuh 2 berarti kan 200.000. Meja kursi pelanggan taruhlah misalnya kita hanya satu setnya itu 200.000, berarti 4 set 800.000. 5 es kita gak usah dulu, belum butuh. Lampu kedai gak usah. Nih, ini untuk peralatan kantor aja cukup dengan dana 2 juta. Terus ini desain interiornya anggaplah kita udah bisa desain sendiri, jadi ini tinggal dikosongin. Spanduknya kita tetap sih perlu banner ya. Mungkin budgetnya di 200.000 lah. Sorry, 200.000. Nah, ini yang standing bannernya gak usah, jadi 200. Jadi kebutuhan modal tanpa modal kerja totalnya adalah 5.252.000. Itu sudah termasuk peralatan kantor, peralatan lain-lain, dan peralatan perlengkapan kopi gitu. Kalau ininya gak dihitung peralatan kantornya, 2 juta sama 200.000 ini dihilangkan, ya berarti kembali ke sini cuman 3 juta saja sudah bisa buka kedai kopi shop. Ya misalnya gak usah ada meja barista lah, misalnya kita bukanya di depan rumah aja dulu misalnya gitu kan, sebenarnya sudah bisa ya teman-teman. Kalau modal kerja ini dari mana sih? Nah, modal kerja ini diambil dari sini nih, modal kerja. Nah, modal kerja ini diambil dari proyeksi biaya operasional. Nah, ini bulan pertama dan bulan kedua dijumlahin, totalnya adalah ini 10.200 sekian. Ini kalau mau dipakai, kalau gak dipakai sih gak masalah teman-teman ya, tinggal dinolkan saja. Oke, itu kan jadi 2.500, cuman 5.252.000. Oke ya, paham ya sampai di sini teman-teman ya. Jadi dengan dana 3 juta atau dana 5 juta saja kita sudah cukup untuk membuat atau membuka kedai kopi atau coffee shop. Yang selanjutnya kita masuk ke perincian produk nih. Jadi perincian produk ini kita membuat beberapa menu. Di sini saya cantumkan 20 menu. Ada coffee latte, ada cappuccino, ada affogato, ada ristretto, ada V60, ada Japanese coffee, ada cold brew, Vietnam drip, termasuk pandan latte dan vanilla latte, nanas coffee juga ada. Masalah menu ini kembali ke teman-teman ya. Mau 5 item menu saja sih gak jadi masalah, atau mau 1 item saja gak masalah sih. Itu kembali ke kebijakan teman-teman dengan harga yang sudah saya sesuaikan. Ini harga yang standar di lapangan memang harga segini. Harga di pasaran itu kebanyakan harganya rata-rata segini sih. Oke, kita masuk ke demand dan jumlah penjualan. Permintaannya nih. Demand ini kan permintaan. Jadi pertama kan seperti yang sudah saya jelaskan di presentasi sebelumnya, bahwa kita itu harus mentargetkan pasar. Dan kalau mau buka usaha, termasuk usaha coffee shop, itu kita harus benar-benar di tempat yang strategis, yang benar-benar bisa diperhitungkan lalu lalangnya orang-orang sekitar, dan kira-kira kebutuhan pasarnya ini masuk apa enggak. Nah, kenapa? Karena ini hubungannya dengan target yang akan kita siapkan gitu, dengan target yang akan kita perhitungkan gitu. Ini seperti di sini nih. Bulan pertama coffee latte misalnya yang terjual 150, cappuccino 30. Bulan kedua coffee latte terjual 120, terus es kopinya 30. Bulan ketiga sampai selanjutnya bulan ke-12 ini sesuai dengan data ini ya teman-teman. Cuman dari bulan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 12 ini kalau dijumlahin totalnya ada yang 600, 420, 540 sampai ke 750. Nah, ini kita lihat yang paling kecil mana? Nah, ini 420.
Nah, ini 420 dalam 1 bulan. 420 gelas kopi yang terjual dalam 1 bulan. Di bulan kedua kita masuk, tengok dulu ke proyeksi laba rugi. Kita cek nih bulan kedua. Bulan kedua ini nih. Dengan terjual 420 gelas kopi dalam 1 bulan, yaitu bulan 2, ini menghasilkan omset 5.940. Nah, ini jika kita lihat dari 5.940 itu, nah HPP produknya adalah 3.015.000. Sementara SDM-nya 1,5 juta. Nah, ini nanti kita akan bahas ya di berikutnya, ini sekilas dulu ya. Nah, ini dari omset 5.940 ini menghasilkan profit sebelum pajak 1.370. 1.337.000. Jadi artinya dengan penghasilan kopi terjual 420 gelas kopi dalam 1 bulan saja, ini menghasilkan omset 5.940 dengan laba 1.300.000. Itu intinya teman-teman. Artinya gimana? Jadi kita harus mentargetkan dalam 1 bulan itu minimal harus terjual kopi itu 420 kopi, 420 gelas kopi, atau kalau enggak ditarget per gelas kopi, ditarget dalam bentuk nominal uang adalah senilai 6 juta. 5.900.000 sekian, kalau dibulatin berarti kan 6 juta. Jadi target aman kita bisa dapat untung dari buka kedai atau buka coffee shop itu dalam 1 bulan itu harus minimal terjual 420 gelas kopi atau nominal omset 6 juta, baru ada bisa mendapatkan untung. Sebenarnya sih kalau diprediksi kasar ya, dengan omset 5 juta saja sebenarnya udah punya untung sih. Kita misalnya omset 5 juta, taruhlah dari 5 juta itu berarti kopi yang terjual sebanyak 400 gelas kopi misalnya. Omsetnya 5 juta, sebenarnya masih ada untung ya teman-teman. Nah, ini jumlah demand dan jumlah pasien, jumlah penjualan. Tadi ada yang terlewatnya dari perincian produk ini. Jadi ini harga 15.000 ini. Nah, harga 15.000 ini dapatnya dari mana? Ini nih hitungan biaya produksinya. Contoh nih. Ini harga pokok produksi kopi vanila dan pandan latte. Bahan bakunya ini, jumlahnya ini dari satu bahan baku ini harganya segini. Jadi total bahan baku 62.500. Nah, jumlah total biaya produksi 62.500. Total biaya pegawai dan biaya lain-lain ini tidak dihitungkan karena nanti ada di biaya pegawai ya, teman-teman. Nah, terus biaya operasional maksudnya. Terus harga pokok produksinya adalah 62.500. Dari pokok produksi 62.500 ini itu kapasitasnya untuk kalau dihitung per unitnya ini bisa menjadi 5 gelas dari 62.500 ini. Berarti 62.500 dibagi 5 adalah 12.500. Nah, barulah terdapat atau ditemukan harga pokok produksinya itu 12.500. Kita mau ngambil marginnya berapa persen? Kalau 100% berarti 25.000. Kalau 60% berarti harganya 20.000. Kita cek. Nah, ini harga pandan latte dan vanilla latte kan 20.000. Nah, ini didapatkan dari sini. Dari harga pokok produksinya 12.500, mengambil marginnya 60% adalah 20.000. Nah, terus percantuman 12.500-nya ini HPP-nya disimpan di mana? Di sini nih, biaya produksi. Nah, ini 12.500 kan. 12.500 di sini dihitungkan tetap ya. Yang nantinya akan masuk ke sini, ke HPP produk ini di laba rugi. Oke, kita lanjut lagi.
Masuk ke proyeksi pendapatan. Nah, seperti yang tadi, jadi pendapatan dari demand dan jumlah penjualan 600 per bulan, 420 bulan 2, 540 gelas terjual bulan 3 sampai 750 gelas terjual bulan 12 adalah pendapatannya 8.300, 5.900, 7.400, 8.700 sampai ke 10.190. Begitu teman-teman. Ini grafiknya. Kita masuk ke beban gaji depresiasi. Nah, depresiasi ini sih sebenarnya silahkan ya mau dicatat atau tidak sih gak jadi masalah. Cuman kalau lebih efektifnya atau biar lebih rapih gitu ya, lebih tertib, itu sebaiknya ditulis depresiasinya diperhitungkan tetap, karena grinder manual brew ini kekuatannya berapa lama? Misalnya 5 tahun berarti kan 60 bulan. Berarti dari harga grinder 1 juta dibagi 60 adalah 16.600 sekian. Jadi dalam 1 bulan ini kita harus menyisihkan anggaran 16.000 sekian. Ketika ketika sudah 5 tahun grinder sudah rusak, kita membelinya lagi tuh tidak harus kasakusuk, tidak harus pinjam sana sini, tapi sudah ada di anggaran depresiasi gitu. Jadi depresiasi ini teman-teman bisa masukkan juga ke ke judul kas depresiasi gitu. Kas depresiasi lah gitu. Jadi biar terpisah gitu ya. Tabungan. Nah, proyeksi biaya produk. Nah, proyeksi biaya produksinya ya seperti yang tadi katakan saya, 12.500 ini didapatkan dari sini. Nah, dari sini 62.500 dari kumpulan bahan baku ini dibagi 5 gelas 12.500. Oke, kita masuk ke proyeksi biaya operasional. Tadi beban gaji pegawai ya belum ya? Beban gaji pegawai. Nah, beban gaji pegawai ini seperti yang saya katakan pada presentasi sebelumnya tentang bisnis coffee shop, cukup membutuhkan SDM 1 saja dulu ya sementara, yaitu dengan gaji rata-rata biasanya 1,5 juta sampai 2 juta. Tapi saya cantumkan di sini 1,5 juta saja. Bahkan ada yang menggaji sampai 1 juta juga sih, itu tergantung kebijakan dari owner. Jadi tim partnernya atau SDM-nya cukup owner aja langsung dan baristasnya sendiri. Ini gajinya 1,5 juta. Karena saya mencantumkannya yang paling mungkin lebih manusiawi ya, 1,5 juta sampai 2 juta. Proyeksi biaya produk sudah barusan dijelaskan. Nah, langsung proyeksi biaya operasional. Kalau teman-teman menggunakan periklanan leaflet poster, nanti teman-teman tinggal tulis saja di sini dalam bulan pertama ini biaya periklanan habis berapa, terus listrik berapa, air berapa, telepon biaya berapa. Nah, anggaplah ini saya dinolkan dulu ya. Nah, saya fokuskan ke HPP produknya saja. HPP produknya 3 juta sekian, 4 juta sekian. Ini dapat dari mana? Dapatnya dari perhitungan ini yang tadi. Nah, ini dikali jumlah yang laku terjual ini, demand ini gitu. Oke. Biaya operasionalnya HPP produk dan pegawai 1,5 juta ya. Jadi bulan pertama 5.700.000 biaya operasionalnya, bulan kedua 4.500.000 sampai selanjutnya. Setelah ke biaya operasional, kita masuk ke proyeksi laba rugi. Nah, ini proyeksi laba rugi. Bulan pertama dengan terjual kopi 600 gelas, ini menghasilkan omset 8.340. Dari pendapatan 8.340.000 ini, sales marketing 0, general administration 0. Nah, operasional 0, tapi HPP produknya 4.215. Didapatkan dari mana? Ya dari tadi itu, dari ini. Jumlah ini dikali harga ini itu. Jadi 4.215.000 ya ini nih. 4.215.000. Nah, dikurangi human research atau SDM 1.500.000.
Jadi total biaya operasional dari 8.340.000 adalah 5.715. Sementara depresiasinya 87.500. Nah, ini depresiasi ini 87.500 ini teman-teman bisa tabungkan dalam bentuk kas depresiasi misalnya gitu ya. Nah, profit sebelum pajaknya adalah 2.500 sekian. Dapat dari mana? 8.340.000 dikurangi 5.715.000 dikurangi 87.500 sama dengan 2.537.000. Nah, ini profit sebelum pajak. Kalau teman-teman mau pakai pajak 11%, misalnya teman-teman tertib administrasi nih, ya, berarti laba bersihnya segini, 1.600 sekian. Ini perhitungannya. Yang bulan kedua yang tadi saya sampaikan itu minimum, ini yang paling kecil kan dalam target tercapainya penjualan yang paling kecil dari bulan 1 sampai bulan 12 ini adalah bulan 2 ya, 420. Dari target terkecil aja 420 gelas terjual kopi ini menghasilkan omset sebesar 5.940.000. Dikurangi biaya produksi 3 juta dan SDM 1,5 juta sama dengan sisanya dikurangi harga pokok produksi 3 juta, SDM atau Human Research atau SDM 1,5 juta dan dikurangi depresiasi 87.000, maka sama dengan profit sebelum pajak adalah 1.337.000. Kalau teman-teman mau pakai pajak, berarti untung bersihnya adalah 684.000. Simpel sih gitu aja teman-teman. Nah, ini grafik dihitungnya dari profit sesudah pajak. Di grafiknya seperti ini, naik turun. Nah, masuk ke uji kelayakan. Kalau uji kelayakan sih sebenarnya ini hanya ini saja sih. Tapi kalau teman-teman mau hitung silahkan. Ini dengan suku bunga 1% saja semuanya sudah layak dijalankan ya teman-teman. Layak dijalankan. Nah, begitu cara perhitungannya teman-teman. Jadi kita itu kalau mau buka coffee shop, targetnya harus, intinya ya, kesimpulannya, ketika kita mau buka coffee shop atau ketika kita mau memulai bisnis kedai kopi atau bisnis coffee shop, itu minimal kita harus punya target terjual produk kopi minimal 420 gelas kopi dalam 1 bulan atau 400 kopi lah dalam 1 bulan, maka akan sudah menghasilkan untung, menghasilkan laba. Gimana laba sebesar 1.300.000 sekian. Gimana kalau yang terjual dalam 1 bulan itu kurang dari 400 gelas kopi, ya itu tentunya berpengaruh terhadap omset ya. Berarti kalau 420 gelas kopi terjual dalam 1 bulan, ini menghasilkan 5.940.000, maka masih mendapatkan untung 1.300.000. Tapi kalau kita misalnya langsung aja kita kita langsung estimasikan ya. Estimasikan misalnya laku terjualnya dalam 1 bulan itu 330 gelas. Ini menghasilkan 4.500.000. Sebenarnya masih ada untung teman-teman. Profit bersihnya, profit sebelum pajaknya 660.000 dan profit sesudah pajaknya 157.000. Jadi itu kembali ke teman-teman, apakah mau mentargetkan minimal 400 gelas kopi terjual dalam 1 bulan, atau kalau dalam bentuk uang minimal mendapatkan omset 6 juta, maka sudah mendapatkan untung. Atau kalau teman-teman mau mentargetkan minimal 300 gelas kopi yang terjual dalam 1 bulan, dari 300 gelas kopi yang terjual dalam 1 bulan ini akan menghasilkan omset sebesar 4.500.000 atau 4.590.000. Ini masih dapat margin 660.000. Itu silahkan.
Jadi pilihannya cuma dua. Kalau teman-teman mau buka coffee shop atau kedai kopi, bisnis kedai kopi atau bisnis coffee shop, itu teman-teman harus fokus pada dua target. Target pertama, apakah mau target pertama teman-teman harus minimal fokusnya minimal ke penjualan produknya. Jadi dalam 1 bulan itu teman-teman harus minimal bisa menjual 300 gelas kopi. Kalau 300 gelas kopi dalam 1 bulan, berarti estimasinya 300 bagi 30 adalah 10 gelas kopi per 1 harinya. Atau yang kedua adalah teman-teman fokus terhadap nominal omset. Jadi minimal omsetnya harus 4,5 juta, maka teman-teman tidak akan rugi. Jadi kalau terfokus pada omset minimal 4,5 juta, kalau terfokus pada produk berarti minimal harus laku terjual 330 gelas kopi sekian atau 300 gelas kopi yang terjual dengan harga seperti ini. Paham ya? Jadi teman-teman yang masih kurang memahami silahkan berdiskusi pada kolom komentar. Mohon maaf bila ada hal yang kurang jelas. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.